Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan tentang kehidupan ataupun biografi dari salah satu imam besar, yaitu Imam Khatib Asy-Syirbini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Vivia Julianingsih dari kelas B mata kuliah Fikih dengan nomor mahasiswa 19410114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Aris Mahmudi MA. Nama lengkap Imam Khatib Asy-Syirbini adalah Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini Al-Khatib. Beliau dilahirkan dari Kahiran, Mesir pada tahun 916 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 977 Hijriah. Beliau berasal dari tempat yang bernama Syirbini, sebuah daerah yang pada zaman sekarang masuk provinsi Dakahliyah atau Dakohiliyah di Mesir. Gelarnya adalah Al-Khatib. Mengapa diberi gelar Al-Khatib? Karena beliau memang terkenal sebagai khatib di masjid yang dinamai dengan namanya. Ada sedikit cerita bahwa beliau hidup di zaman pergolakan politik yang hebat di masanya. Sempat mengalami daulah Mamalik di Mesir dan juga mengalami masa-masa penaklukan Sultan Salim yang pertama dan daulah Utsmaniyah di Mesir. Keluasan dan kedalaman ilmunya terlihat dari fakta bahwa beliau diizinkan mengajar dan berfatwa pada saat guru-gurunya masih hidup. Next, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu pendidikan beliau, guru-guru beliau, dan juga sifat karakteristik atau akhlak beliau. Selanjutnya ada metode ilmiah, dan yang terakhir ada hasil karya beliau dan kitab-kitabnya. Next, ini ada yang pertama adalah pendidikan beliau. Imam Khatib Asy-Syirbini memulai pendidikan awalnya dengan mempelajari Al-Quran, Nahwu, Shorof, Fikih, Tauhid, Akhlak, Sejarah Islam, dan lain-lain. Kemudian beliau meneruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan belajar di bawah bimbingan beberapa ulama besar yang hidup ketika itu. Siapa saja sih guru besar beliau? Di antaranya ada Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansori yang wafat pada tahun 926 Hijriah. Terus ada juga Syahibuddin Al-Romli yang wafat pada tahun 848 Hijriah. Dan beberapa ahli fikih Asy-Syafi'i yang lain seperti Ahmad Al-Barlasi, Nuruddin Al-Mahali, Badaruddin Al-Masyhadi. Daripada ulama tersebut, beliau mendapat keizinan untuk memberi pelajaran kepada murid-murid yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan. Next, yaitu akhlak beliau. Imam Khatib Asy-Syirbini masyhur sebagai seorang yang wara, zuhud, dan banyak beribadah.
Diceritakan bahwa salah satu kebiasaannya ialah melakukan iktikaf di dalam masjid sepanjang bulan Ramadan. Disebutkan pula bahwa apabila beliau menunaikan haji, beliau lebih banyak berjalan kaki daripada menunggangi binatang kendaraan karena beliau takut jika untanya sangat letih untuk berjalan. Dan selanjutnya ada metode ilmiah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Imam Khatib Asy-Syirbini mencurahkan pengetahuannya melalui penulisan buku, tetapi sebagian besar karyanya merupakan komentar kepada karya-karya yang telah ada sebelumnya. Namun, usaha yang dilakukan oleh beliau tidak menghalanginya untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri, terutama dalam perincian permasalahan. Dan yang terakhir adalah kitab-kitab dan karya-karyanya. Di antaranya yaitu yang pertama, kitab Al-Iqna fi Hal Al-Waz Abi Syuja, sebuah komentar atas kitab fikih karya Abu Syuja yang berjudul Gaya Al-Ikhtisar. Yang kedua yaitu kitab Syarh An-Tanbih, komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang ketiga ada kitab Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Was Al-Mahhaz, komentar atas karya Imam An-Nawawi yang berjudul Minhaj At-Talibin. Ada yang keempat ada kitab Asy-Siraj Al-Munir yang artinya pelita yang bersinar, sebuah kitab tafsir yang terdiri atas 4 jilid. Yang kelima ada kitab Fat Al-Khaliq fi Hal Al-Waz, kitab Alfiyah Ibnu Malik, komentar atas kitab Nahwu yang berjudul Alfiyah atau 1000 bait syair karya Ibnu Malik atau ahli bahasa Arab. Yang keenam ada yang terakhir ini ada kitab Asy-Syu'ab Al-Imam Syarh Minhaj Ad-Din, cabang-cabang iman komentar atas kitab Jalan Agama atau karya Al-Jurjaji. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya minta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.